Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di channel SDN Lamajang 2. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mempelajari jenis-jenis pekerjaan. Kegiatan ekonomi terdiri atas 3 tahapan. Tentu kalian telah mengetahui. Yang pertama, produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang menggunakan bahan baku yang sudah tersedia. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dari tempat produksi ke tempat tujuan. Sedangkan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang. Sebagai contoh, perhatikanlah gambar berikut. Yang pertama, seorang pekerja memproduksi buku di tempat kerjanya, kemudian menjualnya. Itu disebut distribusi buku. Yang terakhir, kita menggunakannya. Itu yang dimaksud dengan mengkonsumsi buku. Dalam memproduksi buku, seorang produsen melibatkan banyak pekerja. Di antaranya ada penulis buku, ada yang menata isi buku, ada yang menggambar isi buku, ada yang mencetak, dan ada yang menjilidnya. Ada juga yang menata buku dalam kardus. Ada sopir yang mengantar ke toko-toko buku, dan lain sebagainya. Buku merupakan sumber ilmu. Sebagai pelajar, tentu kamu sangat membutuhkan buku untuk membaca cakrawala. Berbicara mengenai pelajar, tahukah kamu kota yang mendapat julukan kota pelajar? Kota dengan julukan kota pelajar adalah kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki banyak keunikan. Pada pembelajaran 2, kamu sudah mengetahui keunikan Yogyakarta, di antaranya dilihat dari tempat wisata, transportasi, dan adat istiadat berupa upacara adat. Tidak hanya itu, kota Yogyakarta juga memiliki keunikan di bidang pendidikan. Banyak sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di kota Yogyakarta. Oleh karena itu, banyak orang dari daerah lain, bahkan dari mancanegara, datang ke Yogyakarta untuk belajar. Tahukah kamu perguruan tinggi di Yogyakarta yang sangat terkenal? Perguruan tinggi itu adalah Universitas Gadjah Mada, yang disingkat UGM. Selain UGM, masih banyak lagi perguruan tinggi di Yogyakarta, seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karena banyak perguruan tinggi di Yogyakarta, banyak orang yang bekerja sebagai dosen atau guru. Bagaimanakah karakteristik pelajar di Yogyakarta? Saat ini daerah Yogyakarta sudah dihuni banyak suku bangsa di Indonesia, seperti suku Jawa, Sunda, Batak, serta etnis Tionghoa. Oleh karena itu, karakteristik pelajar yang ada di Yogyakarta beragam. Di sekolah, setiap pelajar harus bisa menghormati keragaman karakteristik, di antaranya mau berteman dengan anak dari daerah lain tanpa memandang agama maupun sukunya. Begitu juga saat di lingkungan tempat tinggal. Para pelajar dari berbagai daerah yang tinggal di satu lingkungan harus hidup rukun. Manusia harus hidup rukun di tengah-tengah perbedaan. Perbedaan adalah karunia Tuhan. Perbedaan merupakan sarana untuk saling mengenal. Sebagai contoh, pada saat ini lingkungan tempat tinggal mengadakan kerja bakti kebersihan lingkungan. Para pelajar dari berbagai daerah pun ikut serta dalam kerja bakti. Kamu pun di sekolah mempunyai banyak teman dengan keragamannya. Ada teman dengan ciri fisik berbeda-beda, ada teman berbeda agama, ada juga teman dengan asal daerah tempat tinggal yang berbeda. Bagaimana kamu menyingkapi karakteristik di sekolahmu? Daerah tempat tinggal penduduk Yogyakarta beragam.
ada daerah dataran tinggi, dataran rendah, pesisir kota, dan desa. Di Yogyakarta juga banyak dijumpai sungai, di antaranya Sungai Opak, Sungai Conde, Sungai Kuning, Sungai Progo, dan Sungai Gajah Wong. Nah, anak-anak, untuk melengkapi kegiatan literasi, silahkan kalian baca cerita berikut ini. Berikut ini adalah cerita mengenai Kali Gajah Wong. Nah, anak-anak, setelah kalian selesai membaca, jawablah pertanyaan berikut ini. Siapakah tokoh pada cerita di atas? Yang kedua, adakah tokoh antagonis dan protagonis pada cerita? Sebutkan siapa tokoh itu. Nah, anak-anak, kemudian tugas yang kedua, kalian cari apa saja keunikan daerah tempat tinggal kalian, diskusikan bersama orang tua kalian. Apakah pekerjaan yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, adat yang berbeda, ataupun ada suku yang berbeda? Silahkan kalian tulis di kolom berikut. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, pakailah masker, jagalah jarak, dan jangan lupa berdoa. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.